Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, khatib duduk dan muazin mengumandangkan azannya. Setelah selesai adzan berkumandang, kemudian khatib berdiri dan membaca rukun khutbah. Yang pertama, hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian membaca syahadah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca salawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kemudian berwasiat takwa. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya membaca salah satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian melanjutkan isi khutbah yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, menjalankan, melaksanakan, serta mengerjakan apa-apa yang telah menjadi perintah dan titah Allah. Wajtinabun nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan, bahkan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah sholat Jumat kita kali ini menjadi ibadah sholat Jumat yang terbaik dibandingkan dengan ibadah-ibadah sholat Jumat yang terdahulu. Oleh karena itu, jamaah, marilah kita luruskan niat, bulatkan tekad, dan sempurnakan ikhtiar untuk mengikuti ibadah sholat Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan kesempatan terbaik untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Jumatan ini jangan dijadikan waktu untuk sekadar istirahat dari aktivitas pekerjaan. Bahkan jangan dijadikan waktu untuk tidur lelap karena akan mengurangi pahala ibadah sholat Jumat kita. Mari disiplinkan diri kita masing-masing saat khatib menyampaikan khutbah. Usahakan tidak ada yang berbicara apalagi tertidur lelap. Sekuat tenaga, simak dengan baik pesan-pesan khatib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup manusia. Setiap insan yang dihidupkan di dunia ini pasti memiliki sebuah tujuan dalam hidupnya. Namun, sejauh mana kita memahami tujuan tersebut? Apakah tujuan hidup kita hanya sebatas memenuhi keinginan duniawi semata? Ataukah ada tujuan yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa maksud dari ibadah dalam ayat ini adalah mengenal Allah, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencari keridhaan Allah dan berusaha menjalankan segala perintahnya. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana mencapai tujuan hidup ini. Dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan hukum-hukum, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan kita. Dengan mengikuti petunjuknya, kita akan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin yang beriman, pencarian tujuan hidup yang sejati membutuhkan kesadaran diri yang mendalam.
kita perlu merenungkan mengapa Allah menciptakan kita dan apa yang Dia harapkan dari kita sebagai hambanya. Allah mengaruniakan kepada kita akal, hati, dan hawa nafsu, serta kebebasan memilih agar kita dapat menggunakan semua itu untuk mencapai tujuan hidup yang mulia. Dalam menjalankan tujuan hidup ini, kita juga tidak boleh melupakan hak-hak sesama manusia. Allah menciptakan manusia dalam berbagai ras, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda sebagai ujian bagi kita. Tujuan hidup kita juga termasuk menjaga keadilan, perdamaian, dan kebaikan antara satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, karena begitu pentingnya untuk mencapai tujuan hidup ini, kita perlu memahami petunjuk dan mengambil langkah konkret. Pertama, tingkatkan kesadaran diri kita akan tujuan hidup sejati. Dengan memahami bahwa hidup kita adalah amanah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya, kita akan berusaha lebih keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Dengan demikian, kita harus berusaha sekuat tenaga agar menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati kita sesuai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang ajaran Islam. Pengetahuan dan ajaran Islam akan kita temukan dari sumber aslinya, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu untuk membaca dan menelaah Al-Quran dengan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya kita pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan kita kembangkan pemahaman agama yang sejalan dengan pemahaman para ulama yang terpercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan, yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surah Al-An'am ayat 155. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Sangat jelas, dengan menelaah Al-Quran, kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan dan mana larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Kemudian dengan mengikuti Al-Quran, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, amalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jangan terjebak dalam rutinitas dunia yang hanya mengejar kepuasan materi semata. Prioritaskan ibadah, sholat berjamaah, bersodakoh, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Sabda Rasulullah SAW, Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik dan Baihaqi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita mungkin akan menghadapi kesulitan dan ujian.
namun dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan kekuatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Allah menjanjikan balasan yang besar bagi hambanya yang tekun beribadah dan berusaha mencapai tujuan hidup yang mulia ini. Marilah kita perbaharui tekad kita hari ini untuk menjalani hidup ini dengan tujuan yang benar. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi hamba yang beribadah dengan sungguh-sungguh dan mencari keridhaannya. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Khutbah yang pertama selesai, kemudian khatib duduk sejenak, kemudian berdiri kembali melanjutkan khutbah yang kedua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Setelah selesai membaca muqaddimah sesuai dengan rukun khutbah, dilanjutkan dengan membaca doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Demikian khutbah pertama dan khutbah kedua telah selesai.